أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 134. An Utsmana radhiyallahu anhu khamsun hunna alamatul muttaqina awwaluha alla yajlisa illa man yasluhud dinu ma'ahu wa yaghlibul farja wal lisan. Wa thaniha idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan, wa idza asabahu syai'un qalilum minad dini igtamma dzalika wala yamla'u batnahu minal halali khaufan min ayyukhalitahu haramun wa yaran nasa kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Sayyidina Utsman radhiyallahu an mengatakan, ada 5 hal yang merupakan tanda-tanda orang bertakwa, yaitu 1. Tidak suka bergaul kecuali dengan orang-orang yang soleh dan memelihara kehormatan serta ucapan. Yang kedua, apabila ditimpa musibah dalam urusan dunia, ia anggap sebagai angin lalu. Yang ketiga, apabila mendapatkan sesuatu yang kecil atau sedikit dari agama, maka ia memandangnya sebagai keuntungan yang besar. 4. Tidak suka memenuhi perutnya sekalipun dengan makanan yang halal, karena khawatir kalau kemasukan barang yang haram. 5. Berprasangka baik kepada orang lain, memandang dirinya telah celaka atau karena dosa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'inillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA Bumi Kota Baru Ndriyorjo Gresik untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa beristiqomah untuk selalu bertilawatil Quran, untuk selalu berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan kehadiran bulan suci Ramadan. Marilah kita bergembira dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk beramal soleh dan senantiasa untuk berwasiat di dalam kebenaran dan senantiasa berwasiat di dalam kesabaran. Mudah-mudahan rahmat Allah diturunkan kepada kita, ampunannya diturunkan kepada kita, dan mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam dihindarkan dari api neraka. Bisa dilihat nanti rahmatnya Allah di surat Ali Imran 132 sampai 200 dan juga ampunan Allah di surat 33 ayat 33 sampai 35, dan mudah-mudahan Allah bebaskan kita semua dari siksa api neraka, yaitu di surat Ali Imran ayat 185. Selalu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat ketiga, namanya Ali Imran, ayat yang ke-134. Ayat ini langsung menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu pertama, orang yang selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan kecukupan maupun dalam keadaan kesempitan atau miskin, sesuai dengan kesanggupannya. Menafkahkan harta itu tidak diharuskan dalam jumlah yang ditentukan, sehingga ada kesempatan bagi si miskin untuk memberi nafkah. Bersedekah boleh saja dengan barang atau uang yang sedikit nilainya, karena itulah apa yang dapat diberikan tetap akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa dilihat dahsyatnya yang namanya zakat, infak, sodakoh itu ada di surat Al-Baqarah ayat 260 sampai 274. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa dia bersedekah dengan sebiji anggur. Dan di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang bersedekah dengan sebiji bawang. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma,
Kalaulah tidak bisa, lakukanlah dengan ucapan yang baik. Riwayat Imam Bukhari. Bagi orang kaya dan kelapangan tentulah sedekah dan dermanya harus disesuaikan dengan kesanggupan. Sungguh amat janggal, bahkan memalukan bila seorang yang berlimpah-limpah kekayaannya hanya memberikan derma dan sedekah sama banyaknya dengan pemberian orang miskin. Ini menunjukkan bahwa kesadaran bernafkah belum tertanam dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiqo zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiqo mimma atahu Allahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Surat At-Tolak ayat 7. Sifat kikir yang tertanam dalam hati manusia hendaknya diberantas dengan segala macam cara dan usaha. Karena sifat ini adalah musuh masyarakat nomor satu. Tidak ada satu umat pun yang dapat maju dan hidup berbahagia kalau sifat kikir ini merajalela pada umat itu. Sifat kikir bertentangan dengan pri kemanusiaan. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan untuk menafkahkan dan menjelaskan bahwa harta yang ditunaikan zakatnya dan didermakan sebagiannya tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Al-Baqarah ayat 276. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa memerangi suatu sifat yang buruk haruslah dengan membiasakan diri melawan sifat itu. Jadi kalau orang akan memberantas sifat kikir dalam dirinya, hendaklah dia membiasakan berderma dan memberi pertolongan kepada orang lain. Dengan membiasakan diri akan hilanglah sifat kikirnya dengan berangsur-angsur. Nanti bisa dilihat di surat ketiga ayatnya 180 ya. Mari kita jauhi kikir, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan dermawan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang yang menahan amarahnya. Biasanya orang yang memperturutkan rasa amarahnya tidak dapat mengendalikan akal pikirannya dan ia akan melakukan tindakan-tindakan kejam dan jahat. Sehingga apabila dia sadar, pasti menyesali tindakan yang dilakukannya itu, dan dia akan merasa heran mengapa ia bertindak sejauh itu. Oleh karenanya, bila seseorang dalam keadaan marah, hendaklah ia berusaha sekuat tenaga menahan rasa amarahnya lebih dahulu. Apabila ia telah menguasai dirinya kembali dan amarahnya sudah mulai reda, barulah ia melakukan tindakan yang adil sebagai balasan atas perlakuan orang terhadap dirinya. Jadi betapa pentingnya untuk mengatur diri ini, jangan sampai kita dikuasai yang namanya nafsu amarah ya. Jadi kita
berdoa ya dan berupaya minta kepada Allah agar amarah itu bisa dijadikan ramah ya dengan cara bertaubat sebagaimana di surat 21 ya namanya Al-Anbiya ayatnya 87 sampai 88. Apabila seseorang telah melatih diri seperti itu, maka dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Bahkan dia akan menganggap bahwa perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya itu mungkin karena khilaf atau tidak disengaja, dan ia akan memaafkannya. Allah menjelaskan bahwa menahan amarah itu suatu jalan ke arah takwa. Orang yang benar-benar bertakwa pasti akan dapat menguasai dirinya pada waktu sedang marah. Kalau kita masih marah, berdiri, duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaringlah. Kalau berbaring masih marah lagi, ya, kita harus menyiramnya dengan air wudu, ya. Jadi karena amarah itu adalah api dan dipadamkan dengan wudu, ya. Bisa dilihat nanti di surat kelima ayat 6 dan juga di surat 8 ayat 11, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi tentang marah kita ini. Mudah-mudahan nafsu kita yang amarah ini bisa berubah menjadi nafsul mutmainnah seperti di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menjadi marah karena tindakan pembantunya, tetapi beliau dapat menguasai diri karena sifat takwa yang ada padanya. Beliau berkata, alangkah baiknya sifat takwa itu, ia bisa menjadi obat bagi segala kemarahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang dapat membanting lawannya, tetapi orang yang benar-benar kuat ialah orang yang dapat menahan amarahnya. Allah berfirman, walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Surat Asy-Syu'ara ayat 37. Mari kita terapi diri kita ini agar terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45 dengan cara mengaji yang benar, berhaqo tilawati, berhaqo tukotih, dan berhaqo jihadih. Mudah-mudahan marah itu bisa berubah menjadi ramah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, sedang kita sanggup membalasnya dengan balasan yang setimpal adalah suatu sifat yang baik yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Mungkin hal ini sulit karena itu sudah menjadi kebiasaan bagi manusia membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi bagi manusia yang sudah tinggi akhlaknya dan kuat imannya serta telah dipenuhi jiwanya dengan ketakwaan, maka memaafkan kesalahan itu mudah saja baginya loh. Jadi kita harus jembar dodo apabila ada orang-orang yang memarahi kita atau menguji kita, maka kita minta kesabaran kepada Allah sehingga bisa ya meminta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain. Ini termasuk sifat yang mulia. Mungkin membalas kejahatan dengan kejahatan masih dalam rangka keadilan, tetapi harus disadari bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan pula tidak dapat membasmi atau melenyapkan kejahatan itu. Mungkin dengan adanya balas membalas itu kejahatan akan meluas dan berkembang loh. Jadi kalau misalnya orang itu ngasih kita itu namanya racun ya Dek. Nabi mengajari disuruh mengasih
madu. Cumalah dikasih racun tikus, racun celeng, akhirnya mati pisan ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Bila kejahatan dibalas dengan maaf dan sesudah itu diiringi dengan perbuatan yang baik, maka yang melakukan kejahatan itu akan sadar bahwa dia telah melakukan perbuatan yang sangat buruk dan tidak adil terhadap orang yang bersih hatinya dan suka berbuat baik. Dengan demikian dia akan melakukannya lagi dan tertutuplah pintu kejahatan. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, Dek, kita semuanya kejahatan-kejahatan kita ya lenyap dengan hadirnya perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Keempat, orang yang berbuat baik termasuk sifat orang yang bertakwa, maka di samping memaafkan kesalahan orang lain, hendaklah memaafkan itu diiringi dengan berbuat baik kepada orang yang melakukan kesalahan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ada seorang jariyah atau budak perempuan milik Sayyidina Ali bin Husain menolong tuannya menuangkan air dari kendi untuk mengambil wudhu. Kemudian kendi itu jatuh dari tangannya dan pecah berserakan. Lalu Sayyidina Ali bin Husain menatap mukanya seakan-akan dia marah. Budak itu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidho, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ali Imran ayat 134. Sayyidina Ali bin Husain menjawab, aku telah menahan amarahku. Kemudian budak itu berkata pula, Allah berfirman, wal afina anin nas, dan maafkan kesalahan orang lain. Ali Imran ayat 134. Dijawab oleh Sayyidina Ali bin Husain, aku telah memaafkanmu. Akhirnya budak itu berkata lagi, Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran ayat 134. Sayyidina Ali bin Husain menjawab lagi, pergilah kamu, aku telah memerdekakanmu demi mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tindakan salah seorang cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, terhadap kesalahan seorang budak, karena memang dia orang yang mukmin, yang bertakwa. Tidak saja dia memaafkan kesalahan budaknya, bahkan pemberian maaf itu diiringinya dengan berbuat baik kepadanya dengan memerdekakannya. Mudah-mudahan seluruh kisah-kisah dalam Al-Quran yang kita bacakan, yang kita sampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita dan keluarga besar kita dan umat Islam harus membiasakan yang namanya meminta maaf dan harus mau memaafkannya. Mudah-mudahan seluruh kesalahan-kesalahan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita rajin beristighfar dan bertaubat dan senantiasa berbuat yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah doa yang baik untuk kita lakukan, doa menyambut bulan suci Ramadan. Allahumma salimna min Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami dengan selamat menuju bulan Ramadan. Sampaikanlah Ramadan kepada kami dan terimalah amalan-amalan kami di bulan suci Ramadan. Jadi kalau ini untuk diri sendiri berarti Allahumma salimni min Ramadan wa sallim
Ramadhanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, ya Allah berikanlah kepada mereka panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, dan juga seluruh peserta pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, dan juga presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.